إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayohal ikhwah, a'azakumullah, kita bisa tetap di atas hidayah ketika kita sudah tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salam. Kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Dan itu orang yang menang, orang yang sukses. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nur di ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Quran, diajak kepada Sunnah, diajak untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami dengar dan kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 52-nya dalam surah An-Nur, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita sami'na wa ata'na dan amalkan. Bukan sekedar mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan, tapi mengamalkannya. Sebab orang yang sudah dapat petunjuk, sudah dikasih hidayah oleh Allah, dan dia tahu keterangan atau dalil, kemudian dia tidak mengikuti dalil itu, maka Allah akan sesatkan dia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah As-Saff ayat 5, tatkala mereka berpaling dari hidayah, dari dalil yang sudah dijelaskan, dia sudah tahu keterangannya, sudah tahu ilmunya, tapi dia berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah biarkan dia sesat. Artinya Allah sesatkan hatinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi hidayah ini mahal, yang kita harus perhatikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hidayah ini mahal. Kalau kita sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu dalil, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan kita tolak dengan hawa nafsu kita, dengan tokoh-tokoh masyarakat, atau dengan cari dalil yang lain untuk kita menyimpang dari kebenaran itu. Itu hati-hati. Sebab hidayah, saya katakan lagi, mahal. Hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ketika orang sesat, dia rugi dunia, rugi akhirat, dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya, yaitu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Sebab bagi laki-laki, sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid itu hukumnya wajib, fardu ain bagi laki-laki. Dalilnya banyak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Maksudnya adalah kalian salat dengan berjamaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah.
Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 102 ketika terjadi perang. Ini perang ini ada dua kemungkinan orang dalam perang. Ima dia mati syahid atau dia menang. Berarti yang dihadapi ketika perang itu udah nyata, jelas, yang ada apa? Kematian. Para sahabat nggak takut mati, nggak takut para sahabat. Radhiyallahu ajma'in. Rasulullah tetap melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 102. Dalam kondisi perang saja Nabi disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kondisi perang, musuh berada di hadapan kita. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa asliyatahum. Sampai akhir ayat. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dengan para sahabat, maka dirikanlah salat. Artinya dirikan salat bersama mereka, bersama para sahabat. Hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersama kamu. Jadi beda ini, salat ketika perang ini beda. Arti kalau dalam perang aja disuruh salat berjamaah, apa dalam kondisi apa? Aman, tidak perang. Ini nas Al-Quran dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Maka kita harus perhatikan, justru kita harus berusaha bagaimana kita sholat berjamaah. Sebab ini termasuk petunjuk. Antum lihat ayatnya, surah At-Taubah di ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, sesungguhnya ada juga yang mengartikan hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, dan mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi asa bagi Allah itu merupakan satu kepastian. Jadi dengan dia sholat berjamaah akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ini perhatikan, hidayah ini mahal. Sholat berjamaah itu akan membawa manusia kepada hidayah. Ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan sesat. Di dalam athar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di Sahih Muslim, babnya diberikan judul oleh Imam An-Nawawi, bab salatul jamaah min sunanil huda. Salat jamaah itu termasuk sunnah petunjuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawati haitsu yunada bihin fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu di mana saja dia dikumandangkan azan, di mana saja dia salat. Artinya salat 5 waktu di mana saja dikumandangkan azan, salat 5 waktu dia salat di sana.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian Muhammad SAW sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, artinya dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, itu zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui munafiknya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab salatul jamaah min sunan huda. Dan antum perhatikan di sini bahwa Ibnu Mas'ud dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian akan sesat. Artinya sholat di masjid termasuk sunanul huda, sunnah petunjuk. Kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang ini meninggalkan sholat, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi, kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud bersaksi di sini bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan depan para sahabat yang lain. Enggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Bahkan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-shaf. Dan sungguh artinya di zaman Nabi SAW ada orang yang dia dibopong, artinya dibawa dengan 2 orang itu karena sakit, tetap dia mau berjamaah dibawa ke masjid. Sampai seperti itu. Diletakkan di saf. Dan Nabi juga SAW seperti itu. Waktu sakit Nabi memang gak sholat berjamaah, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kemudian ketika Nabi agak mendingan dari sakitnya, Nabi dibawa oleh sahabat, dibawa untuk sholat berjamaah. Artinya dibopong, dibawa oleh 2 orang. Sampai seperti itu. Nabi sholat dengan duduk, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang kita berusaha untuk melakukannya. Ini sunnah petunjuk, kalau ditinggalkan ya sesat. Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang tidak sholat berjamaah di masjid, kata beliau, ini munafik yang sudah ketahui kemunafikannya. Karena memang sholat berjamaah berat kata Nabi SAW, atas siapa? Atas munafik. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, inna athqalas salati al munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Kalau mereka tahu tentang keduanya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Kemudian juga yang perhatikan yang terakhir, bahwa sholat di masjid itu safnya harus rapat. Karena yang perintahkan merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini. Kalau Rasulullah sudah rapatkan saf, wajib kita rapatkan. Dan Nabi yang suruh. Nabi yang memerintahkan sawu sufakum tarasu. Nabi yang suruh rapatkan saf. Sampai Nabi SAW mengatakan walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan. Hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian dan jangan biarkan celah untuk setan. Sedikit aja celah itu setan masuk. Apalagi sampai setengah meter, sampai 1 meter. Itu berapa setan yang masuk tuh di situ? Setan yang masuk. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika sholat, dan di antara mu'jizat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat menghadap kiblat, itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya. Ini mu'jizat Nabi.
Kata beliau, ada saf yang renggang sedikit, sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam masuk, kata Nabi. Ini Nabi menghadap ke sana, Nabi mengatakan tadi aku lihat itu ada setan masuk. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau diberikan mukjizat Allah meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi saf para jamaah. Jadi renggang sedikit ya nggak boleh, apalagi 1 meter nggak boleh. Ini perhatikan, yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau kita dapat hidayah. Ini wajib hukumnya, jangan ditinggalkan ini. Saf wajib rapat, nggak boleh renggang. Kalau renggang setan. Dan kalau dia renggang juga maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang saf. Di zaman Nabi safnya rapat. Dia sholat disuruh ulangi lagi. Sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing 1 meter 1 meter. Sholat berjamaah enggak sah sholat berjamaahnya. Jadi masing-masing dia sholat. Jadi kita harus perhatikan itu. Bahwa Nabi mengatakan demikian. La salata limunfaridin khalfas saf. Jadi saf ini harus rapat. Dan kita kenapa harus takut? Kalau di luar sebelum masuk ke masjid itu ngobrol di luar, rapat tuh ngobrolnya. Ya. Lagi rapat. Bahkan yang aneh lagi sampai ada yang selfie foto sama-sama rapat, ketika sholat renggang. Siapa yang mengajarkan begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau untuk tempat yang lain itu dia bisa untuk rapat, tapi kenapa di masjid yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk merapatkan saf itu dia tinggalkan? Ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan, perintah ini perintah wajib, merapatkan saf perintah wajib. Ketika orang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, itu berbahaya buat dia dalam semua hal. Bukan hanya masalah saf aja, masalah yang lain juga. Allah sebutkan, ini ayatnya umum dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulnya. Akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Dalam semua hal, hati-hati itu. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai muqaddimah dari kajian ini, karena ini banyak sekali masih ada yang tidak berjamaah ke masjid, takut dia kepada corona, tapi ke pasar nggak takut dia, ke kantor nggak takut, ke tempat yang lain, tapi ke masjid takut. Ketika sampai di masjid renggang, takut. Ya ini wajib, insya Allah sehat. Untuk perhatikan di masjid tempat yang bersih tempat yang bersih dan dijaga oleh Allah Taala. Insya Allah akan diangkat wabah ini. Jadi antum perhatikan bahwa dengan kita ke masjid manfaatnya besar sekali. Dan insya Allah di masjid itu Allah akan jaga, akan lindungi dari berbagai macam penyakit dan yang lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Justru kita orang beriman harus berani. Dan di ayat yang tadi di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini kaitan dengan masalah iman dan juga masalah hidayah, masalah cahaya yang harus kita berjalan di atasnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.